Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Giva Gustiadia Amalia dengan NIM 2412938 dari kelas 24 AT01 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Pada video ini, kita akan membahas tentang bentuk dan susunan bumi, atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Bentuk dan susunan bumi yaitu atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Sebelum itu, tahukah kamu hingga saat ini bumi merupakan satu-satunya planet dalam galaksi Bima Sakti yang diketahui mampu menunjang kehidupan. Masuk kepada atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi. Atmosfer memiliki bentuk menyerupai bola, mengikuti bentuk bumi, tetapi lebih tebal di sekitar khatulistiwa dibandingkan di kutub karena rotasi bumi. Atmosfer terbagi menjadi 5 lapisan utama yang masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi tertentu. Masuk kepada lapisan pertama, yaitu troposfer. Troposfer adalah lapisan atmosfer terdekat dengan permukaan bumi yang ketinggiannya 0 hingga 12 km. Lapisan ini sangat penting karena mendukung kehidupan dan menjadi tempat berlangsungnya fenomena cuaca. Ciri-ciri dari troposfer yaitu tempat terjadinya cuaca seperti awan, hujan, dan angin. Ketinggiannya juga bervariasi, lebih tebal di khatulistiwa yaitu 16 km dibandingkan dengan di kutub yaitu 8 km. Suhu menurun seiring bertambahnya ketinggian yaitu sekitar 6,5 derajat Celcius per kilometer. Fungsi utama dari troposfer yaitu mendukung kehidupan dengan menyediakan oksigen dan air dalam bentuk uap. Selanjutnya, lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer adalah lapisan atmosfer kedua yang berada di atas troposfer. Ketinggiannya dari 12 km hingga 60 km. Lapisan ini dikenal sebagai tempat adanya lapisan ozon yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet berbahaya. Ciri-ciri utama stratosfer yaitu mengandung lapisan ozon O3 yang melindungi dari sinar ultraviolet UV berbahaya. Tidak ada cuaca karena lapisan stratosfer udaranya lebih stabil. Suhu meningkat seiring bertambahnya ketinggian karena penyerapan radiasi matahari oleh ozon. Udara stabil tanpa turbulensi, mendukung aktivitas penerbangan pada lapisan stratosfer. Fungsi utama dari stratosfer yaitu melindungi makhluk hidup dari radiasi UV yang berbahaya. Lapisan ketiga, mesosfer. Lapisan mesosfer adalah lapisan atmosfer ketiga yang ketinggiannya dari 60 hingga 80 km. Lapisan mesosfer berfungsi sebagai tempat terbakarnya meteoroid. Lapisan ini dikenal sebagai tempat meteorit terbakar saat memasuki atmosfer bumi. Ciri-ciri utama dari lapisan mesosfer yaitu suhu menurun drastis hingga minus 90 derajat Celcius. Tempat sebagian besar meteorit terbakar sebelum mencapai bumi. Fungsi utama dari mesosfer yaitu melindungi bumi dari ancaman meteorit. Lapisan keempat, termosfer. Lapisan termosfer adalah lapisan tempat terjadinya proses ionisasi di mana ion positif dan elektron bebas bermuatan negatif terbentuk. Ketinggiannya dari 80 hingga 100 km. Oleh karena itu, lapisan termosfer disebut juga lapisan ionosfer. Lapisan ini dikenal karena suhu yang sangat tinggi dan sebagai tempat terjadinya aurora serta pantulan gelombang radio. Ciri-ciri utama dari lapisan termosfer yaitu dikenal juga sebagai lapisan ionosfer karena banyak ion yang memantulkan gelombang radio. Suhu sangat tinggi hingga 1500 derajat Celcius atau lebih karena molekul gas menyerap radiasi matahari. Terjadinya fenomena aurora di dekat kutub. Fungsi utama dari termosfer yaitu membantu komunikasi dengan memantulkan gelombang radio serta menjadi tempat mengorbitnya satelit bulan karena terdapat gelombang yang membantu energi untuk terus bergerak termasuk satelit.
Ini adalah contoh aurora. Aurora atau cahaya kutub adalah fenomena alam yang menghasilkan pancaran cahaya yang menyala-nyala dan menari-nari di langit malam pada lapisan ionosfer. Di bumi, aurora terjadi di daerah di sekitar kutub utara dan kutub selatan. Aurora yang ada di langit bagian kutub selatan disebut aurora australis, sedangkan aurora yang ada di langit bagian kutub utara disebut aurora borealis. Lapisan terakhir, yaitu lapisan kelima, eksosfer. Eksosfer adalah lapisan terluar atmosfer bumi, terletak di atas termosfer yang ketinggiannya dari 100 hingga 800 km. Lapisan ini menjadi peralihan antara atmosfer bumi dan ruang angkasa karena kepadatannya yang sangat rendah. Eksosfer sering disebut sebagai lapisan transisi ke ruang angkasa. Ciri-ciri utama dari lapisan eksosfer yaitu gas sangat tipis, terutama terdiri dari hidrogen dan helium. Batas atmosfer menuju ruang angkasa dan juga satelit buatan berada di lapisan eksosfer. Fungsi utama dari lapisan eksosfer yaitu menjadi peralihan antara atmosfer dan ruang angkasa. Masuk kepada litosfer. Litosfer diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi, termasuk intinya. Litosfer menjadi tempat berbagai aktivitas geologis seperti gempa bumi, letusan gunung api, dan pembentukan gunung. Struktur padat bumi terdiri atas kerak bumi, mantel, dan juga inti bumi. Struktur padat bumi yang pertama yaitu kerak. Kerak bumi terbagi menjadi dua, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra adalah lapisan bagian terluar litosfer yang membentuk dasar samudra, dengan ketebalan hanya sekitar 5 hingga 10 km. Kerak samudra tersusun dari batuan seperti basalt yang mengandung mineral silikon dan magnesium. Selanjutnya, kerak benua. Lapisan ini berada di bawah daratan dan memiliki ketebalan yang bervariasi, rata-rata antara 30 hingga 50 km. Kerak benua lebih tebal dibandingkan kerak samudra dan tersusun dari batuan granit yang memiliki komposisi mineral lebih kompleks daripada basalt. Selanjutnya, mantel. Mantel terbagi menjadi dua, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Mantel atas merupakan lapisan di bawah kerak dengan ketebalan hingga sekitar 2.900 km. Lapisan ini tersusun dari batuan padat bernama peridotit yang kaya akan mineral seperti silikon, magnesium, dan besi. Karena sifatnya yang padat dan kaku, mantel atas termasuk dalam litosfer. Selanjutnya, mantel bawah. Lapisan ini membentang hingga kedalaman sekitar 2.900 km dari pusat bumi, terletak di bawah mantel atas. Meskipun sifatnya mirip dengan mantel atas, batuan pada mantel bawah lebih padat dan kental karena dipengaruhi oleh tekanan dan suhu yang lebih tinggi. Selanjutnya, inti bumi. Inti bumi juga dibagi menjadi dua, yaitu inti luar dan inti dalam. Inti luar adalah lapisan terluar dari inti bumi, terletak di bawah mantel bawah, dan ketebalannya mencapai sekitar 2.300 km dan terdiri dari logam cair, terutama besi dan nikel. Inti dalam, yaitu lapisan ini merupakan bagian inti bumi yang paling dalam dan berada di pusatnya. Ketebalan inti dalam sekitar 1.200 km tersusun dari logam padat seperti besi dan nikel. Masuk kepada hidrosfer. Hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer meliputi laut dan samudra, danau, sungai, air tanah, dan uap air yang ada di udara. Siklus air atau siklus hidrologi merupakan sebuah proses daur ulang air secara terus-menerus. Siklus hidrologi atau siklus air ini adalah rangkaian ataupun tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Tahap pertama yaitu evaporasi. Evaporasi adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Tahap selanjutnya yaitu transpirasi.
Proses ini hampir sama dengan evaporasi, hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Lanjut tahap kondensasi. Kondensasi adalah proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. Selanjutnya tahap presipitasi. Ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara, sehingga jatuh sebagai hujan, salju, atau hujan es. Itulah proses daur ulang air secara terus-menerus di bumi.